udah minat gitu, udah minat, nggak mau lepas gitu ya. Cuman dia kendala di DP. Nah itu bisa kita tawarkan gimana kalau DP-nya itu bayar 6 kali seperti itu. Apakah terlalu berat? Nah nanti kan ada surat pesanan PPDB dan sebagainya. Nah kalau dia belum survei, ya, misalnya dia di lokasi pameran dan sebagainya, maka ajak survei. Intinya survei itu sangat penting untuk ketika konsumen baru tahap informasi dan sebagainya dia belum survei, itu masih layak dipertanyakan. Tapi makanya target kan rusak ya. Ya saya tekankan ke teman-teman di sales, di tim sales itu Di fotokopi berwarna bisa. tugas utama adalah, jadi ada target utama adalah ajak survei. Otomatis untuk mengajak survei kan dia mengeluarkan informasinya, oh lokasinya gini strategis dan sebagainya. Jadi survei dulu. Jadi kalau closing minimal survei dulu. Karena kita survei baru kita di situ fokus ke closing. Nggak perlu berapa kali. Kenapa? Fotokopi. Closing itu bayar booking fee. Udah ya? Sini definisinya Berapa nih ini? booking fee itu closing. Kalau ininya ya berikutnya ya akad. Tapi closing tahap awal itu adalah booking fee. Booking fee itu tanda keseriusan mengikat. Kan biasanya ada di price list, biasanya ada booking fee jika 1 minggu atau 2 minggu tidak ada penambahan DP itu hangus. Jadi orang kan mikir daripada hangus, dia jadi ketika orang ngeluarin booking fee itu udah ya sekitar hampir 50% dia serius untuk mengambil unit kita. Booking fee tergantung, biasanya kalau yang rumah tergantung harga rumahnya. Misalnya kalau yang rumahnya 200 di bawah 200 jutaan itu 2 juta sih. 2 juta, 1 juta, 2 juta. Itu intinya buat kita ngikut aja. Karena kalau 5 juta memberatkan untuk harga rumah itu. Tapi kalau misalnya harga rumahnya di atas 500 juta, Terus Rudeng nggak perlu tanda tangan. Ada tuh di Pejaten Mansion itu dia booking fee-nya 100, booking fee 100 juta, harga rumahnya 6M, booking fee-nya 100 juta, tergantung harga rumahnya. Nah resikonya kalau kita tanpa probing itu kita udah susah menjelaskan, ternyata konsumennya nggak butuh gitu. Jadi kalau dipasarkan misalnya kita nggak tahu kebutuhan dia nih ya. Rumah yang kita tawarkan misalnya rumah 2 lantai, ternyata dia baru menikah misalnya, dan dia keluarganya baru menikah dan nggak cukup satu kamar dulu gitu, otomatis kan kita udah capek jelasin, ternyata dia emang nyarinya bukan itu. Itu intinya untuk efisiensi. Gitu. Oke, kita coba aja, udah 5 menit lagi ya. Ya, jadi intinya untuk probing adalah tahap awal. Kesimpulannya nih untuk probing, dengan satu pertanyaan kita sudah bisa membedakan dengan penjual-penjual yang lainnya. Itu yang coba kita tampilkan. Kemudian tampil beda sekaligus memilih penjual. Jadi ini kita bagaimana melihat kebutuhan dan peluang dari customer kita. Ubahlah dengan cara menjual secara konsultatif. Ini ada satu, kemarin saya lihat ada salah satu account Facebook teman saya, itu ada video tentang, mungkin ada yang pernah lihat ya, saya nggak sempat download soalnya. Itu ada seorang buta yang duduk di luar negeri ya. Itu dia
tulisan tulisannya I am blind. Jadi saya buta gitu kan. Tolong saya gitu, intinya gitu. Saya buta, tolong saya. Benar kan? Maksudnya jujur gitu kan. Dan kemudian orang yang lewat ya sekedar yang ngasih, yang nggak terlalu simpati. Tapi begitu ternyata ada yang lewat, wah ini diganti tulisannya. Diganti apa? Hari ini matahari bersinar cerah. Andaikan saya bisa melihatnya atau menikmatinya. Akhirnya setelah itu ditaruh tulisannya, kemudian banyak orang yang naruhnya banyak. Nah ini bahasa saya mengaitkannya dengan bahasa promosi. Jadi bahasa promosi kita bagaimana bisa menyentuh konsumen untuk membeli produk kita. Jadi enggak, istilahnya enggak mengibakan diri, Pak beli dong Pak saya target bulan ini harus sekian gitu, itu menghibah. Atau misalnya mengejar-ngejar konsumen, Pak kalau nggak ini dan sebagainya, kan Bapak bakal rugi dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa menarik atau menampilkan bahasa yang lain yang lebih simpatik. Ini teknik supporting, intinya mendukung ya. Sudah. Ini kita lebih, tadi kan informasi, peluang, kebutuhan. Nah kalau di supporting ini kita lebih banyak ke feature, ke fungsi, ke manfaat. Ya intinya itu. Nanti bisa di detailnya bisa dibaca juga. Contohnya. Gagal. Jadi feature tadi menjelaskan spesifikasi produk, fungsi, kegunaan produk, bermanfaat untuk merasakan kebutuhan membeli, merasa butuh untuk membeli produk tersebut. Oke. Ini contohnya, nanti ada yang lebih. Nah ini untuk membedakan. Nah bedanya di probing sama selling sama supporting ya. Ya gitu. Jadi di sini kita lebih bicara tentang informasi produk ya di probing. Tapi di supporting kita udah lebih detail, skema pembayaran, kemudian dan lain-lainnya yang bisa lebih meyakinkan customer. Nah supporting itu hanya efektif jika sebelumnya dilalui dengan probing. Karena kita effort kita nggak akan banyak keluar di situ. Jadi kita benar-benar udah tahu kebutuhan dan peluangnya, kebutuhan customer. Nah, ini tadi ya yang masalah pesaing ya kita. Nih, saat melakukan supporting, saat melakukan supporting jangan mencela produk pesaing hanya untuk mengatakan produk Anda lebih baik. Itu. Walaupun memang produk kita lebih baik, tapi sebisa mungkin kita menghindari untuk mencela produk lain. Itu tadi simpati, empati. Nah ini kita closing. Untuk menutup atau mengakhiri interaksi proses penjualan. Kemudian tujuannya adalah untuk melakukan deal atau kesepakatan prospek. Deal tadi ya, booking fee, nanti berujung dengan akad. Kapan melakukan closing? Pada saat sales telah berhasil menyelesaikan probing dan supporting dengan baik. Kemudian udah ada sinyal membeli. Kemudian secara verbal dia menyatakan, ya saya mau ambil unit ini, walaupun ada tapinya, tapi saya DP-nya sekian atau apa. Biasa konsumen biasanya masih ada di akhir pun dia masih minta nego gitu ya. Ya saya setuju dengan sikap ini dan sebagainya. Ya kelihatan gitu. Jadi ini bahasa-bahasa yang secara verbal dia menyatakan prospek kita itu akan melakukan closing. Dari ekspresi wajah. Jadi kadang ketika suami istri sama ini fokus ya, kita tadi ada tuh salah
satu fase itu fokus, strategi marketing fokus. Jadi misalnya kalau ada suami istri survei gitu kan, unit yang kita pasarkan, itu fokus kita kemana? Nah, itu fokusnya ke istri. Ya kebanyakan memang itu. Jadi gini, kadang ketika suami biasanya yang lebih menentukan kalau urusan properti itu biasanya istrinya. Jadi ketika misalnya mereka berdua survei, maka kan kita di antara ketika kita ini kan bahas, kan kita udah mulai ini kayaknya siapa nih kira-kira. Kalau ketika ternyata istrinya nggak ada kemungkinan kecil ini, biasanya istrinya nggak minat gitu, biasanya susah closingnya. Tapi kalau istrinya minat tapi suaminya kurang, itu masih bisa dikondisikan. Maka kita ini. Jadi yang kita coba supporting dan closing itu di istrinya, walaupun nanti yang ngeluarin dompet ya suaminya juga. Ya. Nah ini closing itu menyimpulkan kembali, kemudian mengajukan sales order, ya surat pesanan. Jangan lupa ketika dia akan booking fee, kita diberikan surat pesanan, surat pesanan rumah, dan kemudian jika dia menolak, biasanya ada juga yang dia secara ini sudah oke, gitu ya, sudah minat, tapi dia berat nih, masih ada keraguan. Nah itu jangan dipaksakan, artinya khawatir ya itu tadi, ketika dia mencoba untuk kita terlalu ofensif, dia akan mengganggu. Tapi kita bisa ngambil waktu lain yang kemudian kita cari tahu penyebabnya kenapa, kendalanya apa, baru kemudian kita follow up kembali untuk diupayakan closing lagi. Ya nggak ada salahnya kirim penawaran tertulis, konfirmasi ulang by phone ataupun lewat media komunikasi yang lain. Oke. Ya ini contohnya. Jadi sebelum menyimpulkan kembali kebutuhan prospek, awali dengan suatu kalimat pendahuluan yang baik. Ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya ingin menyimpulkan hasil kerja kita dan seterusnya. Bahwasanya artinya dia bisa jadi dia di awal ada informasi yang masih belum jelas, tapi ketika kita simpulkan itu dia menjadi lebih yakin lagi, meyakinkan kembali. Nah ini biasanya kalau bapaknya sendiri, dia tinggal oke, nanti saya ajak istri saya dulu survei, biasanya gitu. Ya, oke. Terakhir, ini ada 4 unsur yang prospek pembeli perlu kita tawarkan ya. Yang pertama kebutuhan tadi ya. Kebutuhan tadi kan di profil ada tuh kebutuhan secara peluang. Kemauan, kebutuhan itu artinya prospek memang ada kebutuhan untuk membeli produk kita. Ya, jadi kalau kita saat mau closing itu lihat di antara empat ini minimal ada salah satunya kebutuhan. Dia memang butuh. Biasanya kalau orang butuh masalah dana bisa kita lewat KPR dan sebagainya. Kemauan, memang ada keinginan untuk membeli produk itu. Kemudian kemampuan, paling kemampuan nih. Ini bisa lebih gampang ininya karena skema pembayaran bisa cash malah. Dan yang penting keputusan, artinya prospek memang ada kewenangan untuk mengambil keputusan untuk beli produk kita. Nah ketika keputusan ini kita lihat, ini keputusan ada di pihak suami atau istri. Nah itu yang kita follow up yang mengambil keputusan. Gitu. Untuk
sedikit boleh ada satu yang saya mau sampaikan untuk internet marketing. Nah ini tadi kita belum karena keterbatasan waktu. Ini aja ya, apa namanya, garis besar aja ya. Jadi untuk internet marketing ini kan kita udah komunitas, kita berbasis komunitas. Ini kalau untuk kita bahas detail itu harus 1-2 hari full. Nah, jadi untuk satu lagi, kalau ini ya ini. Nah ini kita udah ada di Klub Properti, udah ada Twitter. Sini yang udah punya Twitter, akun Twitter personal Twitter, personal tweet atau Facebook. Nah, jadi kita kemarin sempat ada ini dengan ada program dari pengurus bahwasanya kita nanti kan insya Allah setelah ini yang belum tergabung di grup WhatsApp ya, itu nanti dibikin grup juga ya. Yang KIB maupun kalau usulan saya peserta workshop yang non KIB pun atau non klub itu nanti bisa dibuat grupnya. Ini usulan saya. Seperti kemarin kita ada, setelah ini silaturahminya nggak putus gitu. Nah itu nanti bisa ya karena sekarang klub sudah kurang lebih udah yang grup pertama udah 100 ya, artinya kita lagi buka ini yang baru. Nah cuman untuk spidol jadi untuk Twitter nanti tolong di follow. Jadi sistem kita mau menerapkan online marketing ini. Yang pertama nanti kita ada promo, misalnya kita tentukan setiap hari Senin atau hari Jumat ya. Senin Jumat itu kita ada promo yang produk-produk teman-teman yang mau menawarkan produknya bisa kita bantu lewat viral marketing ya. Cukup ya, kalau WhatsApp bisa ke grup ya, bisa ke grup WhatsApp nanti yang belum nanti bisa di ini, kalau yang sudah nanti ada di grup. Kemudian Twitter cukup mention klub @TDA Klub Properti. Ya, yang belum follow ini Twitter TDA Klub Propertinya pakai I apa Y terakhir? Nih, nah nanti mereka akan meretweet. Jadi admin dari TDA Klub Properti nanti akan meretweet. Nah insya Allah nih followernya udah berapa juta Bu? Ya, tapi kita lagi proses untuk memanfaatkan ini karena kemarin saya coba tadi kan ada yang selain blog media sosial itu ada apa namanya sosial media gitu ya. Nah ini nanti kita coba terapkan. Email bukan. Kenapa? Email bukan. Oh iya email. Terus untuk Facebooknya apa? Facebooknya sama TDA Klub Properti. TDA Klub Properti. Ini Facebooknya ya. TDA Klub Properti. Jadi kemarin saya posting di web. Jadi saya posting di web satu apa namanya promo rumah, promo unit di website kan bisa langsung ya, cukup buat satu klik. Kalau di rumah 1, 2, 3 itu di bawahnya udah bisa kita klik mau apa namanya lewat Twitter, Facebook atau apa. Nah ketika Twitter dia otomatis Twitter kita update. Nah ketika Twitter kita mention TDA Klub Properti, otomatis di TDA Klub Properti akan muncul nanti tinggal di retweet maka viral. Nah ketika kita udah jadi followernya TDA Klub Marketing, TDA Klub Properti, maka itu kemudian akan terbaca di akun kita kan.
maka kita retweet. Nah nanti teknisnya akan kita coba diskus lagi di grup ataupun di sosial media yang nanti kita akan sama-sama, yang belum ya, kalau yang di klub WhatsApp mungkin nanti akan ada update di situ. Kemudian untuk yang KMB juga nanti akan kita coba terapkan di grup-grup KMB. Nanti yang jelas nanti di KMB kan ada kurikulumnya ya. Salah satunya itu adalah di sales marketing. Jadi keterbatasan waktu yang 2 jam ini nanti akan kita coba dalami lagi saat KMB. Ya mungkin itu dulu ya. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih Om Andi. Ayo tepuk tangan dong. Dan di sebelah sana Arasko itu produknya Pak Andi. Tadi saya bagikan kuesioner, minta tolong diisi, tapi simpan masing-masing nanti untuk pengambilan sertifikat setelah akhir acara. Sharing dari Om Andi udah selesai. Sekarang waktunya kita break, coffee time setengah jam dari sekarang. Ada snack dan kopi biasa di depan, dan kalau yang mau menjalankan sholat asar silakan. Setelah ini kita akan ada project forum dari para mentor. Enggak mau ngopi materi. Sampai ketemu lagi pukul 4. Ini aja. Bimen. Ini iya. Iya. Iya Pak. Gempa ini. Pakur. Mana pakur? Formulir apa ini? Formulir. Mana pakur? Nanti ada pakurnya mana? Pak. Gigi ya? Sekarang nggak Dapat dua dong. nggak bisa. Gigi udah belum? Ini Hendrawan. Oh, belum. Nama lengkap. Nama lengkapnya? Coba Gigi ya? diinfokan aja ke beliau Apa tuh? nama untuk sertifikat. Siapa namanya? Karena Gigi, udah. Udah kan? Oh, udah. Terus pakai F ya? Iya. Lah harusnya bukannya pakai. Enggak, kalau kepanjangan banget. Oh. Sesuai di sini di WhatsApp. Keluar Om, keluar. Aku aja di sini terus. Kurang 4 loh. Itunya loh, kuesioner. Ada yang belum dapat. Udah tadi dua. Ini ada di sini ada 3 depan, sini 1. Kalau bikin sih kita kasih 8 semua. Kan tadi ada yang nggak 8 tadi. Oh iya. Jadi Ada pas satu mau yang buat di fotokopi. ya di copy lagi aja. Nanti Cuma 1 USD, ibu-ibu depan 3. Udah ya? Udah ya? Erwin. Mantap ya? Mbak Wiwin juga Mbak Wiwin. Itu sih sama. Sama. Ya mau satu aja kalau gitu. Hah?
saya udah. Enggak, ente enggak. Kurnia Wijaya. Ini yang sebelah berapa? Yang sebelah ini berapa? Ini yang 3 ini. Bedanya itu. Masih apa ya? Ada 3 folder. Oh iya. Udah, masukin lagi. Oh. Masukin lagi. Begini kan? Ya. Ada berapa tuh? Berapa lembar? Enggak, jangan semuanya yang ada yang tadi di print doang. 6. 6 ya? Ya, iya. Ini tintanya berapa sih botol ini? Saya belum pernah beli. Harusnya murah, harusnya 300.000 ya kalau yang merek lain. Iya. Tapi dia kan udah level. Dia tintanya khusus dia juga yang itu apa? Formulir. Iya. Pak, ada yang ngasih formulir. Asep minta. Oh, nah, tapi kan makanya biasanya kan harus bayar tuh. Berapa orang? 3 orang. Saya mintain satu, soalnya saya tadi ngambil orang. Oh iya, lagi Berapa di Bu? Fotokopi dulu. Kuesioner atau formulir? Questionnaire. iya, lagi di mau di copy dulu. Copy dulu. Berapa orang di duduknya di Nanti saya udah ngambil punya ini Iya, karena apa? ada saya ada apa? Saya ada teman saya dari Amerika datang. Ibunya meninggal kan. Dia di Palembang selama ini, nah udah mau pulang gitu. Oh, ibu Pengen mau ketemu pulang saya. duluan. Itu dia tuh. Oh, Iya. Siapa namanya? Enggak lah. Itu deh. Nama ibu. Dwi Herminingsih. Saya benar-benar nggak bisa soalnya anak saya tinggal di rumah dia. Kalau yang namanya Pak Fuad yang mana? Di luar ada Bu. Ada ya? Iya. Ketemu dulu. Iya, pengen paling nggak kenalan. Terima kasih ya. Bu. Iya Bu. Saya mohon maaf nih, bisa itu sampai selesai kurang satu. Ngomong-ngomong saya, siapa yang main di FLPP? Saya salah satu dewan pengawas di FBLU. Bicara mana? Enggak, saya dewan pengawas di BLU. Kemenpora itu yang punya dana FLPP, Pak. Oh gitu. Jadi iya, jadi Batasannya yang 130 tuh ya? iya, kalau misalnya ada yang mau ini, saya sangat menguasai FLPP. Adanya dulu saya pernah jadi stafnya Pak Jan Farid waktu di Kementerian Perumahan Rakyat 3 tahun. Ada ya? Yang di absennya ada? Di absen ada. Ada. Di absen ada ya? Barangkali. Iya. Barangkali. Nanti kita biasanya suka bikin acara klinik properti. Oh, yang FLPP. Ya, klinik properti itu biasanya kapasitas itu yang mana, spot, terus ada yang mau nanya, kita suka manggil teman-teman sendiri. Boleh. Saya paham banget soal FLPP. Karena saya salah satu. Kemarin kan sempat kita ngadain ke acara ngobrol propertinya, undang dari tim BTN ngobrol masalah FLPP. Cuman mungkin ada beberapa yang Iya. nggak jelas. Saya kan 3 tahun jadi tenaga ahlinya Pak Menteri Perumahan Rakyat. Jadi saya yang bikin Baru peraturan tahunya FLPP. telat gitu ya. Telat baru tahunya. Boleh nanti kita sharing-sharing. Iya, saya mohon maaf ini mau Nggak apa-apa. Iya. Nanti kan ibu dimasukin ke WhatsApp, ke grup WhatsApp, nanti kita bisa komunikasi. Iya, itu saya ambil punya siapa di belakang saya. Iya. Nanti pasti Ntar kita kita kehilangan bikin. kan Ya, nanti kita begini. ininya. Ya. Duit ya? Ibu makasih Bu. Staf ahli. Iya, lumayan. Kalau ada yang mau nanya-nanya FLPP bisa di grup adminnya kalau bos. Iya. Bu siapa namanya? Butuh Herminingsih. Oh. Gimana Pak? Numpang ngeprint boleh? Boleh. Bisa nggak ya dia? Detek nggak? Bisa. Dibalik dulu. Makasih Pak. Iya. Iya, makasih Bu Dwi.
Tapi lagi mungkin 10-15 menit lagi Pak. Lagi apa? Oh gitu. Bisa ada yang belum ini. Aku ya. Lagi Dia bawaan siapa? Dia daftar sendiri apa bareng-bareng sama si SD kalau SD? bulat. Oh. Saya nanti duluan ya. Ya. Masih ganti. Nemuin itu dulu. Oh yang itu. Oh jadi nih. Jadi nih. Dia Juta. kan saya ituin nggak datang, saya batalin. Kata juga Pak, uang ambil di sini Pak. Apa? Uang ambil di sini, nggak mau transfer kan? Takut dia. Upload aja. Kan Pak, mesti ke Gimana? kalau jangan lupa ngangkut aja. Gimana? Hah? Ini lengkapan fotonya ini. Oh data di itu. Atau nggak lupa dihapus saya nanti Jadi ada foto. ibunya ngecek-ngecek, maka banyak banget itu. Ditakut. Di Jakarta. Di akhir pekan. Ini dulu ya. Yang apa? Nasional. Maunya dia Ini 6 doang ya udah. bantu banget ya. Ini masih akhir-akhir nih. %, 25%.